Inang tanya umur 25 hoy yang tambah liparan dia orang kata. Nyong cik buat ina. Macam ada ni bah Honda lah. Lepas dia ina ikut. Inang tu lah kat datang. Umur 25. Nya no tena lewat urung berpapasan, nya bah Honda lewat urung. Nya kan tengok ke lepak. Inang tengok dia itu. Inang tengok ke lepak. Kita yang menanci pada lewat inang kau. La ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Patut kita syukuri atas kesempatan diberikan Allah untuk bisa beribadah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal hakikat dia tetap seluruh semalam waktu kuit je. Tapi yang terasa bakal tak. Dari bunga ke bunga lelo. Semin ke semin lo. Dari segi kerja mengeluh kita, hansi watek. Tapi dari segi awal bulan, alhamdulillah. Ya betul ya. Bagasinya. Bantang Aisyah kata Aisyah ada nyanyi. Ya, gitu. Tapi begitu kita kerja kok terlalu cepat waktu berlalu. Sekarang coba tengok. Anak kita kuliah di luar negeri sudah tidak terasa di luar negeri. Saya anak saya itu di Mesir, Pak, di Al-Adha. Bulan 10 ini selesai S1. Hana terasa goknya di luar negeri. Lagi-lagi belah di kamar ilung nagoya anak saya. Sebab dalam seminggu dia video call mai lega. Seminggu lega video call mai. Kan berbeda waktu di sana 5 jam. Jadi menyemegreknya ide ka 5 jam lah selisih video. Seminggu 5 go, lega di video call mah. Iya, ada video call. Kau pergi ada ke? Pajai video call ya, telekepe. Ini punya habat curhat segala sesuatu sama dan memang dia maklum. Ayah ceramah, enggak berani dia lagi. Yang mau saya katakan tidak terasa lagi anak kita di luar negeri begitu cepat dan dekat. Nek Ji mana Cik? Udah berapa lama abang di Mesir? Udah 4 tahun nih. Ji bakar tak kau? Nah, bakar tak. Cepat katanya. Tanya mana Cik? Baru tak bayar listrik, kan nak bayar lah. Ji tu kadang-kadang. Bagi tak bayar kredit motor, kan laki enggak? Bagi yang cocok kredit. Dah cocok. Cepat sekali selama ini kan. Dan Rasulullah tak pernah salah. Kata beliau, la taqumus sa'atu hatta yataqarrabuz zaman. Nah, kata beliau, la taqumus sa'atu, tidak akan tegak kiamat. Qama artinya berdiri. Tidak akan berdiri kiamat. Dengan bahasa lain, tidak akan datang kiamat hatta, sehingga yataqarrabuz zaman, waktu semakin dekat, zaman semakin dekat. Jadi yang kita rasakan ini waktu berputar begitu cepat, itu pertanda sebetulnya dunia mau tanda-tanda kiamat. Maka kata perputaran waktu hatta takuna sanatu kasyahri, sehingga setahun seperti sebulan, sehingga menjadi setahun seperti sebulan. Ya katakan itu lagi tu kamu ngantau tu ni lah. Kan ada cara. Wal Jum'atu kalian 3 Jumat lagi 2.
Ini sebetulnya adalah pertanda dunia mau kiamat. Begitu juga dengan umur kita. Baru terasa pendek hidup ini saat sudah datang sakratul maut. Yang tarik nyawanya baru terbayang-bayang tanya, ya Allah, tingkat tauhid dulu ya Allah. Ini baru terasa penyesalan selalu datang di akhir. Saat diberi kesempatan kita lalai. Jadi tanya menanci Pak, lagi-lagi si banda tinggalkan macam masa ABG. Anak baru gila. Purunya katuha. Yang gue penting. Lu sampai ukah balik rumah. Memang kodrat alam gitu. Jadi umur kita ini berlalu pun tanpa kita sadari kita sudah tua. Nah, mengenai umur kita pun Rasulullah ingatin lagi kita. Kata Rasulullah, hasadu ummati, panen umatku baina sittin wa sab'in. Panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Itu umur rata-rata umat Nabi Muhammad. Jadi rata-rata umur Muhammad 60 70 nya rata-rata. Walaupun ada 1 2 3 80 90 100 120 nya pian Amerika ulun ni. Kotoran dah mulai pegang-pegang sendiri. Yang umur 100 80 masih terkontrol lah. Ini yang kena dulu jadi cucu ke ferry goda. Cucu sendiri goda. Cewek. Antolan Roli. Umur 80. Inang tanya umur 25 hoya dan balik parah ni orang tanya. Yang cik boleh ina. Macam ada bangun dah lah. Lepas dia ina ikut. Inang tu lah kat datang. Umur 25. Nya no tena lewat urang berpapasan, nya dah bangun dah lewat urang. Nya kan tengok ke lepak. Inang tengok dia itu. Inang tengok ke. Kita yang menanci pada lewat inang rock. Yang mana? Kayak seseorang dia. Sama aja seimbang. Yang betul ke kan? Dah bangun dah. Bagi orang yang duit dia mungkin Assalamualaikum Ustaz. Tapi bagi yang duit nya inang tengok ke. Tapi dia apakah yang boleh inang tengok ke. Menanci tengok lewat inang nyendok. Jadi ketika isteri kita umur 35 tahun, kecantikannya dia kagumi orang. Ditambah lagi dengan lesung pipi 2. Ketika senyum nampak lubang lesung pipi. Ya Allah, Ustaz agak kena rona. Tambah lesung pipi lo. Pada umur 5. Tapi ketika umur istri kita 100 tahun, lesung pipi mana muka? Yang benar. Siapa yang akan puji lagi? Enggak ada. Nah, inilah umur kita. Dan seringkali kita tertipu dengan usia. Maka kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'un. Hanya senda gurau wajah hidupnya. Kita ditipu. Merasa kita panjang umur, merasa kita di dunia seolah-olah sudah banyak amal soleh. Tertipu kita. Mana bukti tertipu? Ketika ada pengumuman di masjid tentang musibah kematian, beda yang meninggal, beda pula menyikapi di tengah masyarakat. Sehingga masih diumumkan di video masjid tentang musibah meninggal, yang cara menanggapi berbeda-beda, tergantung siapa yang meninggal dan berapa usia meninggal. Sehingga mesti yang meninggal pada muda, yang beda tanggapan masyarakat menyikapinya dengan yang meninggal sudah tua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Saudara Faisal. Mana buka kayak kamu ni? Kamu no. Kamu lagi. Kayaknya jauh pada kamu. Betul dan betul. Nya kayak dia kan. Jadi telah meninggal dunia Saudara Faisal. Kok bisa? Pahlawan Jalan Langgar. Mari kita sama-sama takziah.
yang mendengarkan pengumuman. Saya mendengar Faisal. Si Faisal yang jalan langgaran. Hai muda Ramadan. Apa sakit? Timinggu yang boleh kau berapa kalau mak sakit bupi. Kamu dengar ya Allah, ya Allah mungkin. Cakap ada kena ulang cakap cara betul pegang. Ragu, meninggal, merasa masih muda, umur 40. Mungkin. Kalimah mungkin berarti mereka Israel salah aja. Oh ya mungkin. Kalau bukan karena tertipu kita. Seminggu kemudian datang lagi pengumuman yang berbeda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus berpulang ke rahmatullah. Bapak Abdul Rahman, Jalan Melati nomor 9, Atik Pahlawan. Abdul Rahman, tahu enggak di Abdul Rahman? Oh, yang Jalan Melati ya. Umur 85 ya kan? Iyalah. Seolah-olah wajar. Iyalah, yang lagi cok kita yang kata. Iban. Jadi kita tertipu. Pada Allah sudah katakan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Menyugat wajah ke masa dah hawa ke masa dah akhir Tuhan muda mana muda urau itu Allah yang atur. Maka kita waspada aja usia kita ini. Maka kata Rasulullah, panen umatku antara 60 sampai 70. Ini rata-rata panen. Artinya ketika datang Israel, bawalah hasil panenmu pada waktu dipanggil di usia itu. Bawa. Bergembiralah buat mereka yang pandai memanfaatkan umur untuk nanam. Makna nanam ibadah. Jadi habis waktu tanya untuk tanam, menanam tanpa mengenal waktu dan keadaan. Reduk lantai ujian tetap dong pejak masjid buat tanam dah. Menanam, beramal ibadah. Nanti ketika dipanggil hasil panen menggembirakan, itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Dan bersedihlah buat mereka yang menghabiskan waktu tidak bermanfaat, umur 60 berleha-leha dengan dunia, tidak pernah nanam, dipanggil oleh malaikat Israel, tidak bawa hasil panen. Itulah yang disebut dengan su'ul khatimah. Maka Bapak Ibu, saya kita semuanya manfaatkanlah kesempatan di saat kita masih hidup. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu ditanya oleh sahabatnya, "Ya Aliyu, ma khairus syuhur?" Kata Ali, wahai ditanya sama Ali, "Wahai Ali, ma khairus syuhur?" Apa bulan yang paling baik? Tidak jawab Ali syahrul Ramadan, enggak. Bukan itu boleh jawab. Kata Ali, khairus syuhur ma fihi tatubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi bulan yang paling baik adalah bulan apa di dalamnya bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Hanya kan lepas dia dosa apa orang mengulik dosa lepas dia dosa hana wate yang hana dosa apa. Apalagi dunia ini serba telanjang sekarang ini. Hoi dia kalian maksiat. Dalangan dong tanya baca tanya nyan maksiat. Cikala gerokan, cikala lerong hapi. Leo berbuat ni kadang-kadang putus mata. Handa ni handa banget. Mata putus kan ni wabati ya. Dari mata turun ke hati. Seorang sahabat Rasulullah namanya Sa'labah. Boleh saya tahu Bapak Sa'labah yang Bapak dengar siapa dia? Pengembala. Berpok kami di Rasulullah. Ingat Pak, Sa'labah pada masa Nabi bukan satu orang. Kata ulama 16 orang Sa'labah yang hidup pada masa Nabi. Berapa? Nah, sama tinggal dengan ciwit. Ikan tunyong saja yang nanjul bro. 16. Orang ni. Nah Pak Hebring 5 bro. Nah Sulaiman 7 bro.
Dah Faisal Padu. Faisal Padu. Umar belum diroti Pak. Kamu dah Umar gitu. Jadi pada masa Rasulullah ada 16 Sa'labah. Selain cerita beliau, ada lagi Sa'labah yang takut akan dosa. Suatu hari selesai sholat zuhur, Sa'labah kembali ke rumahnya. Dia sengaja melewati lorong-lorong. Saat Sa'labah melewati lorong-lorong, di antara rumah itu ada satu rumah yang terbuka pintu. Lain kita mendung, tak sama pintu dah. Ketika dia lewati ada pintu satu terbuka, lain tutup semua. Penasaran Sa'labah, kenapa satu rumah terbuka pintu? Ada tanya pergi kejadiannya, pergi penasaran sih. Yang lain tutup itu makanya dah apa? Sambil jalan dia tolehkan wajahnya ke arah pintu yang terbuka. Paling wajah kalau pakai dah. Ternyata saat Sa'labah menolehkan wajah ke pintu itu, di dalam rumah itu ada seorang perempuan yang terangkat kainnya nampak betisnya. Kan sengaja orang nyo bak geduk-geduk mengangkat dia. Dan betis bukan paha. Bauti. Terlihat oleh Sa'labah. Kalimatnya apa tadi? Terlihat, artinya mana saja. Bak kejap-kejap karena kepalingnya terlihat. Tidak sengaja. Karena tidak sengaja melihatnya, beban Sa'labah gemusu beraya sambil beristighfar, wajahnya ketakutan. Sambil geplung, wajahnya ketakutan, menjerit istighfar. Bisa dibayangkan bagaimana ekspresi. Yang padahal terlihat, bukan melihat. Tapi bebannya luar biasa. Lagi gunung dosa tulen. Geplung mutaga, wajah takut, gemenjerit istighfar. Allah. Yang padahal terlihat. Ha geplung ke awali. Awalinya maknanya bukit. Dia musuh di dalam awali. Di dataran tinggi. Hangga terlik kota Madinah, takut merasa perasaannya bila saya balik Allah akan berikan azab ke penduduk Mekah, penduduk Madinah gara-gara gaya. Ya, kan? Lu bayangkan kiban yang si Banda Aceh orang akan bagi Sa'labah dulu. Bayangkan kudu berarti kosong Banda Aceh nanti. Ya, dulu mendung gara-gara dosa gitu. Ada orang menggempuk dengan Aceh. Nah, Pak dia sekarang dah keluar. Malah kena belum. Ni kalau lewat aja tak ada ikut. Nah, no. Tak ada ikut. Kadang itu bahaya. Begitu solat asar, Sa'labah tidak hadir. Berarti hang trending ide di awal. Solat asar Sa'labah tidak hadir. Rasulullah kenapa Pak? Habis solat, sebelum solat kadang beliau lihat makmum. Bukan menghitung jumlah, melihat wajah siapa yang hadir. Dia balik ke color. Padahal color ada yang hilang. Kita jangan solat dulu. Ada satu yang enggak hadir saya lihat. Sa'labah. Hoe. Dijawab salah seorang, ya Rasulullah, kami melihat tadi zuhur dia lari ke dataran tinggi. Enggak tahu apa maksudnya. Dia enggak turun, enggak tahu ya Rasulullah. Nah, nanti selesai asar kita cari dia. Nyata. Jadi karena Sa'labah sering berjamaah, sekali tidak datang, Nabi penasaran. Kenapa enggak datang? Bahkan sama gini masih kan? Punya jamaah tetap yang 3 hari jam. Katanya apa kecelakaan, apa musibah, pernah masalah, apakah hari jam? Punya orang sering berjamaah 3 hari jam, roh ada yang menanci orang nak datang berjamaah 3 berjamaah, roh ada yang. Kalau punya kata jam berapa? 5 harga muka tadi kerja dia. Pajak kain nak dah. Kadang-kadang tak pernah pergi. Sa'labah sering berjamaah. Sekali tak datang kita. Selesai solat asar dicari. Ketemu di awal. Panggil keluar. Sa'labah tidak hadir berjamaah. Jawabannya apa? Ya Rasulullah,
saya sudah tidak pantas lagi berada di belakang engkau, karena tubuh saya bergelimang dengan dosa. Dosa apa? Saya melihat, bahasa dia merendah, saya melihat aurat seorang wanita ketika pulang sholat zuhur. Kamu sengaja lihat? Enggak ya Rasulullah. Saya palingkan ke rumah, buka pintu, ternyata ada perempuan nampak aurat. Saya terlihat ya Rasulullah. Baru diucapkan, enggak sengaja. Kalau begitu salatlah, bacakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Doanya ini baca, boga dunia, boga akhirat. Kadang-kadang hanya dosa sekecil yang sebesar biji zarah bisa menyebabkan rusak kehidupan. Ini bacanya. Tapi ingat Pak, tidak sengaja. Kadang-kadang apa Rabbana tak sengaja. Ini Bapak Ibu berbahaya. Jadi kotornya hati kita karena dosa-dosa yang kita lihat, sehingga menyebabkan gairah ibadah kita. Hidup ini kita selalu bergelimang dengan dosa-dosa. Umur kita berapa sudah? Berapa dosa yang sudah kita tumpuk, sehingga kita berat untuk melaksanakan amal ibadah. Seorang ulama sufi namanya Hasan Basri, tabi'in besar. Beliau ditanya oleh santrinya, "Ya Imam, tubuh saya sehat, badan saya kuat, saya tak sakit, tapi kenapa saya berat untuk bangun sholat malam?" Ya Pak Hidayah, "Lu tegak, anak sakit lu, tapi cukup berat lu gerak badan untuk lu sembahyang malam. Pakar ni Mak?" Tanya. Kita juga sama Pak. Hati orang ke lepas dia, dia dah bersama kagahon. Mudah-mudah ke ini hai dah betul. Lecok gayung nak bedah pohonnya berurang. Pakar dia. Dijawab oleh Hasan Basri, "Idza lam taqwa ala qiyamil lail," jika kamu tidak mampu bertakwa untuk melaksanakan solat malam, fa'lam, maka ketahuilah, anna dzunubaka, sesungguhnya dosa-dosamu, qad qabbadatika, sungguh memberatkan, memikul pundakmu. Jadi apa sebab hari nak gerak badan untuk ibadah? Nah, dosa ada pundak tanyo yang belum kepinah dah, belum terampuni. Itu yang memberatkan tubuh kita berat untuk beribadah. Tapi apa dua? Boleh. Allah boleh. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali berkata tentang masalah hati, qalbu. Tanda-tanda seseorang hatinya kotor, bergelimang dengan dosa-dosa, tawadi, sehingga berat untuk ibadah. Tandanya 5. Tanda-tanda orang hati kotor 5. Yang pertama, tidak mampu mengamalkan ilmu. Ilmu ada, tapi nggak mampu diamalkan. Itu pertanda hati kotor. Menurut versi Imam Al-Ghazali. Kita nyepui hati kotor. Punya agama insya-Allah lah yang dia baca rata-rata itu. Tapi jika dalam masjid di Aceh, nah sama dengan luar negeri yang belum taat. Dia ilmu daerah padu berantai luar biasa. Mau terpadu, mau Pak pesantren daerah kampung pun depan lu. Tapi kenapa suasana agama, amalan agama kurang? Berarti ada yang kotor dalam diri kita. Kita kan ikut pengajiannya lagi aja, ikut kadang-kadang ilmu baca. Pada pupuk susah. Maka berdasarkan pengalaman lu Pak, lebih pengajian ibu-ibu majlis taklim, ubin ada 4 lugalan lu ucap kesimpulan. Nah 5 buah model bukan gaya pengajian. 5 macam. Yang dalam kitabnya dia dulu. Yang pertama nauru untuk pengajian model GP. Apa GP? Pengajian kuping. Saya singkat GP. Jika memang beliau mulai beliau begitu selangkah meninggalkan majlis taklim, kita tanya balik, apa bukan aku mulai? Alah yang mungkin kalau bujak mau berapa yang nak roh lupa GP. Jika memang mulai
Yang kedua, nak tipu orang yang dengan pengajian jidat. Apa jidat? Pengajian bersandar. Ya Pak, tadi jidat. Jidat. Kurangnya kan dalam tadi awal kok terbang. Jidat. Hanya masalah, enggak apa-apa, yang penting mendengarkan ilmu masuk. Yang ketiga, jidur. Tidur. Jidur. Apa jidur? Tidur, pengajian tidur. Bukan ada kan? Pengajian tidur. Kami ustaz-ustaz enggak marah. Kami maklum kok. Enggak apa-apa tidur terus. Ikut dengku depan dengan maki ke patah dengku. Enggak masalah, kami maklum kok. Di rumah diganggu anak, diganggu cucu, diganggu suami, diganggu istri, satu-satunya tempat nikmat tidur majelis taklim. Bahana begitu. Pajang budak tidur di leh bapak. Tiga. Yang keempat ada GV. GV. Apa itu? Pengajian selfie. Selfie bu. Anu kalau ibu-ibu hebrin lumbi pengajian, tengah-tengah buat sempat-sempat lagi pengajian ni kirim share buat grup, memamerkan seolah-olah sedang pengajian. Yang kelima yang efektif namanya jiblis, pengajian tulis. Ini yang efektif. Apa yang berkaitan ku tulis, nanti pulang ke rumah ulang lagi, baca setiap kalimat sambil membayangkan ekspresi ustaznya. Ada kepegangannya apa aku kena itu. Yang paling efektif yang tulis, Pak. Bertahan ilmunya. Nah, ilmu banyak tapi tidak mampu diamalkan, pertanda hati kotor. Yang kedua, tanda seorang hati kotor adalah tidak nikmat dalam beribadah. Tak ibadah tapi hanya nikmat, maunya cepat-cepat selesai. Nyawa hati kotor, tidak nikmat. Baru si urap pun puasa, kan langsung bersusul rencana buka. Nyaman dan pola pamengah. Ada pola pada orang. Pola lapan bengah di mana-mana kebesaran Pak Ina. Alhamdulillah kita puasa pertama hari ini. Baik dua di Monsuri daerah Nusa. Cindoi Ike apotek Sakti Lesu. Kuah Belanga samping flyover. Bohorong daerah Lemaru. Jadi urap polina Aceh besar di mana Aceh habis untuk menyelesaikan hari pertama puasa suami. Puasa kalau kita terima rencana buka kan jelas. Nah ini nak nikmat puasa. Nggak usah lah disusul rencana itu. Nikmati aja Ramadan. Ibadahnya. Syukur puja penuh. Sampai undang lekos hidron lah punya apa? Kan depan tu masa murah, kolesterol. Lu pakai otak lah jauh. Enggak nikmat tarawih. Maka bapak kalau mau cepat, saya kasih halaman. Nah jadi lahirkan kenikmatan ketika ibadah itu pertanda hati bersih. Tapi kalau ini cepat-cepat selesai, hati belum bersih. Yang ketiga, tanda seseorang hati kotor banyak menghabiskan waktu yang tak berarti. Jadi letak hati kotor hanya manfaat. Yang urat hati kotor. Nah, cobalah kalau dah main di nyekaman HP-nya, lale waktu force untuk Allah dah berkurang. Hai kan anjir kan mah, bela-bela. Ini kata asal kadu HP mereng yang pasti apa lidah itu dalam nanya kan kadu anu jaro emaknya kan. Jadi jangan sampai menghabiskan waktu tak bermanfaat. Yang keempat, tanda seseorang hati kotor ada cinta lain dalam hatinya selain Allah. Cinta benci itu lumrah manusia. Cinta dan benci wajar. Tapi yang dilarang jangan terlalu cinta, jangan terlalu benci. Kalau terlalu benci, hilang rasionalnya, hilang akal, bisa-bisa berbuat nekat. Maka yang sedang-sedang saja. Terlalu kita cintai, suatu masa akan benci. Terlalu kita benci, suatu masa akan cinta.
Tapi untuk Allah tidak ada batas. Cintailah Allah sepenuh hati. Keluarkan cinta makhluk dalam hatimu. Jadi nyadukan hati bersih. Memang Pak saya minta maaf, teori gampang, pupuk bayar. Lu bukan cinta Allah sebenarnya. Menali pecah pegawai kamati ke Allah. Itu berarti ada susah kita. Tapi belajarlah untuk selalu mencintai Allah. Artinya saat datang panggilan Allah, ayo kita istimewakan. Yang terakhir Pak, tanda seseorang hati kotor berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Biasa pakai baju biasa, pakai perhiasan biasa, makan biasa. Kan kulu wasyarabu wala tusrifu. Makan minum biasa, jangan berlebih-lebihan. Baik karena belum puasa dekat, kita pakai adab juga. Baru buka puasa Pak, kebetulan saya yang menangani buka puasa di Kemenak baru di Hotel Rasa Mala di rooftop di atas. Pagi buka puasa baru gabung dengan dinas pendidikan, kamu Kemenak bidang bimas. Berupa ji sabo prasmanan tu rame-rame. Kualu Pak kacau bunuh dia. Yang rame-rame yang berdoh tu. Enggak, saya mungkin makan habis maghrib. Tapi Pak, kenapa? Mana dia? Kalau dia nak menung, hana masalah. Rupanya betul Pak. Itu pi awalnya hijau gunung-gunung hijau. Ini Pak boleh kok pula tu. Kahana dia kamu. Bapak nak hijau. Awak kasta macam mana? Hang kemau sampai hijau juga. Lupa lele hijau menung. Begitu berambisi, lapar. Rupanya bukan perut yang lapar, mata yang lapar. Apa yang kita pandang rasanya mau makan habis semua. Padahal lapar apa? Mata kan perut. Mata ada yang wadah dia baju tok berdekat ke kamu gerak ke tok. Tapi karena mata yang lapar maunya semua. Saya tidak masalah. Cuma kadang-kadang yang saya sedikit bertanya-tanya, ada seorang ibu-ibu penampilannya feminim, pakaiannya langsing, gaya jalannya lemah gemulai, ketika ngomong lidah keluar masuk bibir selalu basah. Tapi waktu geboh-boh hanya cocok badan. Kemudian yang diperdayaan dulu. Badan puru seksi, feminin, gaya jalan lemah lembut, cara berhaba maintain kan. Waktu geboh-boh tidak semental penampilan. Roda kadang antara bunga kan. Bukan lebu jiha lebu lain. Berlebih-lebihan. Cara berhaba tidak mau tapi waktu gehah lagi buaya. Lagi buaya hasil. Nah, jangan berlebih-lebihan. Biasa saja. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syaitan. Mubadzir itu syaitan punya, bukan kita punya. Nah, ini yang menyebabkan hati kita tertutup, hati kita kotor oleh karena kita berlebih-lebihan. Biasa saja. Nah, inilah kunci hati kita jaga. Kalau kita kupas lagi panjang, obatnya apa, cara bersih hati, solusinya apa. Paling tidak saya berikan kesimpulan saja. Nanti di waktu kita sambung lagi puasa depan ya. Puasa depan yang mulai. Itu jauh lagi Pak. Itu oke mudah. Yang keempat, kurangi bicara. Jangan banyak ngomong. Maka jadi nomor kasih kurangi bicara. Karena kenapa disuruh bicara? Man kasura kalamuhu kasura sakatuhu. Siapa yang banyak ngomong banyak salah. Wa man kasura sakatuhu kasura dzunubuhu. Siapa yang banyak salah banyak dosa. Wa man kasura dzunubuhu dakhalan naru. Siapa yang banyak dosa tempatnya neraka. Itu konsepnya Pak. Jadi keempat kunci cara membersihkan hati. Insyaallah Ramadan ini pintu untuk kita bisa membersihkan hati kita. Terima kasih. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Lain waktu kita jumpa lagi. Kalau ada semua terendang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada kita panjang, yuk kita gairi sumur sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.